Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alem Ahmad. Saya akan menyampaikan materi makalah dari kelompok 7 yang saya rangkum. Nah, pertama itu ada hakikat keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Secara hakiki, keterampilan ini bukan sekedar aktivitas berbicara di depan kelas, melainkan sebuah proses sistematis untuk menyederhanakan konsep yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, dalam praktiknya itu, menjelaskan merupakan bentuk komunikasi edukatif yang memiliki tujuan instruksional tertentu. Nah, di era modern ini, hakikat keterampilan telah berkembang mencakup kemampuan memanfaatkan teknologi digital seperti video dan presentasi interaktif untuk memperjelas materi. Selain itu, psikologis penjelasan yang baik berperan dalam mengelola beban kognitif siswa agar informasi dapat menyatu dengan pengetahuan awal mereka secara bermakna atau bisa disebut meaningful learning. Nah, yang kedua itu ada tujuan dalam pembelajaran. Penerapan keterampilan menjelaskan yang efektif memiliki beberapa tujuan strategis demi optimalisasi proses belajar. Nah, di antaranya itu ada meningkatkan pemahaman konseptual, membantu siswa memahami esensi materi dan pola logika di balik sebuah teori, bukan sekedar menghafal teks. Terus ada meminimalisir miskonsepsi, berfungsi sebagai proses memurnikan konsep agar siswa tidak terseret dalam interpretasi pribadi yang keliru. Nah, sudah mengembangkan daya analisis, melatih pola pikir kritis siswa melalui penyajian alur logika sebab akibat. Nah, terus ada eh, meningkatkan partisipasi dan motivasi, meningkatkan yang penjelasan yang menarik dan tidak mengintimidasi, menciptakan keamanan akademik sehingga siswa lebih percaya diri untuk terlibat dalam diskusi. Nah, yang ketiga itu ada unsur-unsur keterampilan menjelaskan agar penjelasan lebih kuat dan terstruktur. Guru harus memperhatikan elemen-elemen ini. Nah, yang pertama itu ada tahap perencanaan atau the planning phase, merupakan fondasi utama mencakup analisis materi secara matang dan pemetaan karakteristik audiens agar bahasa yang digunakan tetap sasaran, agar tepat sasaran. Nah, yang kedua ada vokal dan nonverbal. Penggunaan variasi suara serta bahasa tubuh dan kontak mata sangat krusial untuk menjaga fokus serta ketertarikan emosional siswa. Nah, yang ketiga itu ada penataan alur materi. Informasi harus disampaikan secara logis. Misalnya dari konsep yang mudah ke sulit atau dari konkret ke abstrak. Terus ada analogi dan perbandingan. Menggunakan perumpamaan dari kehidupan sehari-hari untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak. Terus ada evaluasi pemahaman. Di akhir sesi guru perlu melakukan pengulangan poin kunci untuk mengecek pemahaman siswa itu seberapa jauh yang dia pahami. Nah, yang pasti itu ada prinsip penerapan. Keberhasilan dalam menjelaskan pelajaran bergantung pada konsistensi penerapan prinsip-prinsip berikut. Nah, itu ada relevansi. Itu materi harus selalu merujuk pada tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Terus ada kontekstual yang menghubungkan pelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari agar ilmu yang dipelajari tidak dianggap sebagai teori mati. Terus ada fleksibilitas. Guru harus peka terhadap umpan balik nonverbal siswa seperti raut wajah, bingung, dan siap mengubah metode penyajian jika diperlukan. Terus ada interaksi dua arah.
menghindari metode ceramah atau satu arah dengan memancing keterlibatan siswa melalui pertanyaan terbuka. Terus ada berkesinambungan, memastikan ada ketertarikan dengan memastikan ada ketertarikan yang kuat antara materi pertemuan sebelumnya dengan materi saat ini, guna membangun struktur pengetahuan yang kokoh. Nah, kesimpulannya itu ada kesimpulannya itu ialah keterampilan menjelaskan yang efektif adalah integrasi antara perencanaan yang matang, kemampuan komunikasi yang adaptif, dan penerapan prinsip edukatif yang fungsional. Guru disarankan untuk terus mengasah literasi teknologi dan kepekaan terhadap respon siswa agar proses transfer ilmu pengetahuan dapat berjalan maksimal dan bermakna.